Tetapi keadaan demikian bukan berarti tidak menimbulkan keraguan kepada generasi berikutnya yang tidak secara langsung bertemu dengan Rasulullah. Yang poin F yaitu konflik dan kemelut politik Islam. Pemerintah Utsman berlangsung selama 12 tahun. Pada masa awal pemerintahannya, beliau berhasil memerintahkan Islam dengan baik sehingga Islam mengalami kemajuan dan kemakmuran dengan pesat. Namun pada paruh terakhir masa kekhalifahannya muncul perasaan tak puas dan kecewa umat Islam terhadapnya. Khalifah Utsman adalah pemimpin yang sangat sederhana, berhati lembut dan sangat soleh. Dalam kenyataannya menurut Mufraid, satu persatu kepemimpinan di daerah-daerah kekuasaan Islam didahului oleh keluarga Khalifah Utsman. Yang selanjutnya yaitu Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah Amirul Mukminin keempat yang dikenal sebagai orang yang alim, cerdas dan taat beragama. Beliau juga saudara sepupu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari pamannya yaitu Abu Thalib yang jadi menantu Nabi. Suami dari putri Rasulullah yang bernama Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah adalah satu-satunya putri Rasulullah yang ada serta mempunyai keturunan. Dari pihak Fatimah inilah Rasulullah mempunyai keturunan sampai sekarang yang dikenal dengan sebagai Habbaib dan Syarifah. Itu pemboikotan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam pemilihan Khalifah terdapat perbedaan pendapat antara pemilihan Abu Bakar, Utsman dan Ali. Ketika pemilihannya Khalifah terdahulu Abu Bakar dan Khalifah Utsman. Meskipun mula-mula terdapat sejumlah orang yang menentang, tetapi setelah calon terpilih dan diputuskan menjadi khalifah, semua orang menerimanya dan berbaiat serta menyatakan kesetiaannya. Namun lain halnya ketika pemilihan Ali bin Abi Thalib terus sebaliknya. Dalam khalifah Ali bin Abi Thalib ada pro dan kontra terhadap pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dikarenakan beberapa hal, yaitu bahwa orang yang tidak menyukai Ali diangkat menjadi Umayyah. Yang saya yaitu permasalahan pada masa Ali bin Abi Thalib. Pertanyaan yang saya lemparkan yang dapat kertas itu yang menjawab. Takut ya. Akhir saya kenal pertama yaitu. Dibuka, dibaca dan dijawab. Dibaca terus dijawab. Apa yang Siapa nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abdullah Abi Quhafa atau Abdullah Abi Quhafa. Sini. Saya Orang
Tidak. Menjadi khalifah sunaka dari disebutkan. Kan ngadeg ta? Kan ngadeg. Pada tahun berapa Umar bin Khattab meninggal dan siapa yang menikahnya? Oh kafe pokoknya. Aku ngerti. Aku lupa. Ngerti? Tahun Bapak. Aku lain loh. Nabi yang tahun. Itu nih ah. 10, 9, Satu mas. 8, setengah pada tahun yang Berapa perang dalam masa Khalifah Ali bin Abi Thalib? Sebutkan. Karamamajah. 3. Tutup aja ya. Perang Siffin, perang Jamal, yang satu lupa. Hah? ya jawabannya adalah Aisyah, Toleh, Zubair. Kita lupa. Aku dulu siap. Dia bisa mas. Mas. Hormatan. Siapa nama istri Ali bin Abi Thalib? Tenan ora iku. Bener takoni belum? Jawabannya Masih lawan. kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Kita nanti akan menceritakan satu cerita. Ketika saya mengatakan kata kunci bebek pada saat bercerita, muncul kata bebek, usahakan tangan kiri kalian mendekap atau menggenggam jari telunjuk teman kalian. Nah, tangan kanan kalian bisa mungkin ditarik supaya tidak tertangkap oleh teman kalian. Nah, ketika kalian menangkap jari tangan kalian, usahakan kalian genggam. Terima kasih. bisa belajar Karena tekan poin. ya oke sih Enggak sebenarnya. Kondisikan saya simulasinya. Oke. Pada suatu hari Ayam. di sebuah desa Ayam. bukan murid. Hehehe. Cara paham le. Oke, saya mulai. Linda ngaji. Ngaji ke. Pada suatu hari Liga ada di enak. sebuah peternakan hiduplah dua unggas yang saling bersahabat, yaitu Aji dan Abam. Banyak dan Bebek. Dulu
Julang. Apa ya? Bisa ditangkap ya. Coba suruh jomblo. Ini adalah apel. Suatu pasar buah, terdapat banyak sekali buah-buahan. Cici. Yaitu ada seru. Kemudian ada salah. Ada anggur. Juga anggur. Silakan yang tertangkap. Yang jarinya tertangkap silakan maju. Macam-macaman ngambangannya. Inilah wajah-wajah hukuman yang melanggar. Wajah-wajah. Yang membeli pembantu itu membeli wortel. Tampungannya di sini, guys. Mulai dari masakan nanti menyanyikan 5 kata lagu. 5 kata. Misalnya 5 kata. Suku kata. 5 suku kata. Misal. Lagu balonku ada 5. Balonku ada. Terus dilempar sama Mas Arfi melanjutkan lagu anak-anak yang berawal dari da. Da. Kemudian setelah 5 suku kata dilempar lagi. Nanti yang tidak bisa Nek, kita lagunya bebas ya. ya bebas. Lagu bebas ah. Ayo. Ya sekarang bisa dimulai dari masakan dengan lagu burung kakak tua. 5 suku kata. 5 suku kata. Terserah. Balon Enggak. Selain balonku ada 5. Tadi itu sudah menjadi contoh. pelangi alangkah indahmu. Pelangi Ayo. 5 detik. Ganti lagu lain. Mengawali. Terserah. Burung kakak tuh. Aturan mainnya ya, aturan mainnya sampai suara saya. Fokus ya, fokus sama suara saya. Fokus sama saya. Oke, jadi nanti kayak gini. Ketika saya bilang ini, ya kan? Ini berarti kerbau ya. Kerbau. Ini kerbau. Ya kan? Ini kerbau ya. Ini kerbau. Yang ini sapi. Ya. Yang ini sapi, ya. Yang ini sapi.
Yang ini sapi ya kan. Terus kalau yang ini kambing ya kan. Jadi ulangi ya. Yang ini adalah sapi. Ini yang bilang ular siapa? Yang bilang ular. Yang bilang ular. Oke. Populasinya habis sekarang serius ya. Yang ini kambing. Kalau ini ular. Oke. Kalau ini ular. Yang ini sapi. Yang ini yang ini kambing. Mau salah. Serius ini. Nanti dimohon panitia yang salah langsung diambil. Yang ini kambing. Kalau ini ular. Kalau ini ular. Kalau ini ular. Yang ini kambing. Kalau ini ular. Kalau ini ular. Yang ini kambing. Yang ini kambing. Kalau ini ular. Fokus semua. Sekarang belajar main sapi. Ular pegang ini. Sapi, bro. Sekarang harus fokus. Kan ada kata dua, berarti jongkok ya kan. Ketika ada kata tiga loncat ya. Ada kata tiga. Oke, dilanjut ya. Dua kakak ipar saya membeli 1 bungkus rokok. Abang. Kari. Langsung apa? Oke, dilanjut ya. Dua kakak ipar saya membeli 1 bungkus rokok. Abang. Kari. Langsung apa? Kemudian kami berlima melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Muria. Di sana saya menemukan 2 pengemis Pak D. dan juga 2 tokoh yang melintas di mata saya. Setelah itu kedua kakak saya menatap seorang pengemis. Tadi saya mengatakan bahwasanya ketika ada kata-kata satu ya, bukan
Oke. Mending kene setak biar. Kemudian kami memberikan uang 2 juta rupiah. Ayo, Pak. Menghabiskan waktu di ziarah ke makam Muria. Setelah itu setelah waktu 1 jam kami akhirnya pulang kembali ke rumah. Oke. Untuk kelas 1 ini, halo kelompok 1. Silakan masing-masing, kelompok hewannya masing-masing. Seorang ketua ya, itu harus mengerti tentang anggotanya ya, terkait dengan materi apa yang diterima oleh anggotanya. Seorang itu harus bisa mengetahui. Ini nanti setelah ini adalah sesi pertanyaan ya. Tanya untuk kelompok-kelompoknya sharing-sharingnya kayak gimana ya langsung. Ya sekarang ya, belum dengan saya tentunya ketua kelompok harus dengar suara saya, harus nanti tensinya bunyi ya. Ketua kelompok mengambil pertanyaan ke depan, ya. Ketua kelompok mengambil pertanyaan ke depan, ya. Setelah itu kita di depan, ya. Nanti kita kasih tahu lagi. Mulai dari kelompok dari mal ya. Dari mal sekarang ketuanya di depan. Woi, jangan boleh ibu. Depan dulu. Silakan. Ya. Kelompok ini ketuanya di depan. Kelompok kedua. Yang terakhir kelompok 1 sekarang ketuanya di depan. Jangan lupa ya. Halo, ketika masih mau menjawab, bisa ini mas, kamera ya. Ini apa namanya penampilan pertanyaan oleh ketua kelompok yang mewakili. Silakan. Jangan dibuka dulu. Bareng-bareng bukanya. Jangan dibuka dulu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah semua. Nanti aturan lain ya. Belum. Jadi nanti ketua kelompok ya kan. Itu sudah ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan nanti ketua kelompok tugasnya adalah menunjuk salah satu dari anggotanya untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia ya. Jadi nanti ketua kelompok menunjuk atau bisa juga menawarkan diri untuk menjawab pertanyaan yang disediakan oleh panitia. Oke, bisa dipahami? Oke, jawab. Silakan dari Asia. Tentang revivalisme Islam di Indonesia. Yang kedua revivalisme Islam di Indonesia. Revivalisme Islam di Indonesia adalah kebangkitan Islam. Lahirnya. Kene lho, Mbak, tengah. Lah, ben jelas kene lho. Kene. Lah, kene lho. Lah. Kene, Mbak. Silakan jawab. Revivalisme Islam di Indonesia. Ini itu nama Revivalisme Islam itu kebangkitan Islam. Waktu berjalan ya. Jawabnya apa itu? Biasa. waktunya Sudah, waktunya 3 menit. Ayo, dilanjutkan terus. Masih 2 menit, silakan. Itu apa proses perubahan pemikiran pada orang-orang.
Ya, Oh, iya, iya, kan iya. ada poin-poin kan, nah itu diterangkan. Terangkan. Mas saya lagi. Yang pertama yaitu struktur HTI, yaitu mengubah peraturan negara sesuai dengan syariat Islam. Mana? Lanjut lagi. Iya. 2 menit lagi. Yang kedua itu memurnikan ajaran Islam yang sesuai pada zaman Rasulullah, yaitu 1500 tahun yang lalu. Lanjut. 1, 2, 3. Jelaskan tentang lahirnya revivalisme di dunia Islam. Revivalisme hendak menjawab kemerosotan Islam dengan kembali ke Islam yang murni. Gimana Mas Muslim? Ya, terus dilanjutkan. Sudah. Masih ada. Oh, masih ada pertanyaan? Ya, maksudnya kan ada 2 poin tadi kan. Oh gitu. Terus. Kan dari salah poin, ada 1 poin. Poin pertama. Ayo, Aji. Oh, revivalisme itu diartikan sebagai kebangkitan Islam kembali. Dari Muhammad bin Abdul Wahab di Arabia. Berapa? Sebutnya berapa? Cukup ya. Faktor pencernaan revivalisme Islam di Indonesia. Pertama, faktor internal kepercayaan surat atau nenek moyang. Ayo, terus. Masih berapa persen itu? Dalam wujud Islam yang lurus. Diulangi. Kepercayaan budaya, surat atau nenek moyang. Dan Islam yang lurus Apa-apa yang eksternalnya? Pluralisme dan imperialisme yang membuat negara yang mayoritas umat Islam disiksa. Radikalisme dipopulerkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dengan gerakan bahagiannya membangun sekolah untuk mitra kader-kader yang baru. Yang kedua, Muhammad bin Ali As-Sanusi terjun kembali ke masyarakat untuk memimpin perjuangan kembali perdamaian Islam, tapi lebih menekankan kepada cara-cara persuasif dan damai. Yang ketiga, revivalisme yang paling berpengaruh dan terfenomenal itu adalah Jamaluddin Al-Afghani dan Hasan Al-Banna. Kalau Jamaluddin Al-Afghani dengan gerakan pan-Islamisme yang bertujuan untuk memasukkan negara-negara Islam ke dalam suatu federasi. Kalau Hasan Al-Banna itu dengan gerakan Ikhwan Islami yang bertujuan untuk membangun pribadi Islam. Selanjutnya
Dari Anies akan menunjuk ya. Yang anggotanya satu lagi silakan. Enggak kesel. Cakap kene. Silakan. Sopo cuma Silakan. silakan. Tujuh atau bisa sendiri, putarakan sendiri. Saya itu langsung sampai dua, satu, dua, tiga. Silakan langsung tujuh. Langsung setuju. Dua, tiga. Asrafi. Silakan langsung depan Asrafi. Revalisme Islam. Aku ikut. Masa depan gerakan revalisme Islam itu masa depannya cerah. Hitung nih. Satu, Dua. Gak usah. Jelaskan tentang faktor terjadinya revivalisme Islam. Terus ada dua, internal sama eksternal. Terus Ya, coba terangkan. Yang Anda ingat. kalau giga, ekstralis giga. Siapa yang paling pokok? Langsung tujuh anggotanya. Hitung nih. Satu. Ririn. Ririn, silakan masuk depan Ririn. yang pertama revivalisme Islam di Indonesia. Yang pertama Kopi ya, bilang kamu. Islam dari Timur Tengah yaitu Arab Saudi pada dekade 7 abad ke-20 Masehi. Apa? Ya, lanjutkan. Kan Nabi Ibrahim sih, satu sampai dua ini. Pada tahun berapa? Aja diwangi udah juara kok. Aja diwangi udah. Yo bener mati. Yo bener. Tapi aku bener pempong. Oke, cepat waktu habis. Oke, kalau harimau. 3, 2, 1. Oke, makasih. Ayo. 2, 1. Elean. Waktunya ya. Waktunya Mulai. 2 menit. Jelaskan tentang faktor terjadinya revivalisme Islam. Satu faktor internal. Faktor internal itu dipengaruhi nilai-nilai Islam. Berapa? Wong pangeran ini. Mana budaya? Terus faktor eksternal Wong waktunya ndak? Bara, pokoknya bara. Bara. Kasih 1 menit. 1 menit. Imperialisme dan imperialisme. Kalau nih gimana emang kata-kata nih? Susun kalimat tak mumpung jadi setengah menit tak? Enggak capek.
Hadiahnya bisa diambil. Oke, kelompok 2 selanjutnya. Itu pada universe. Ajib lah. Universe. Hadiahnya bisa diambil ya. Foto. Pertama jatuh pada saudara asin ya. Dah, toko gurih dah. Uji Go. Gujidan di. Apa? Gujidan di. Iki to. Iku. Heeh. Coba. Ambil. Mbak Iva ora ketok ganti. Mbak Iva syuting sih. Kayak makane iku. Dikasih klasifikasinya apa? Pernyataan tentang madrasah setiap babnya ini. Nah, di sini ada sesuatu ada madrasah nanti ya apa? Madrasah ditaruh madrasah yang dapat surah berarti ini diisi mengenai surah semuanya ya gitu. Sudah paham? Ini duanya ini ada surah, ada pesantren, ada munasab. Yang cocok dengan ini yang mana silakan silakan. Jangan 5 menit. 1. 2 menit aja, 2 menit aja. Ya cepat-cepatan ya ini ya. Yang kalah dihukum. Lebih cepat lebih baik. Kelompok Uzumaki Naruto. Ya, inilah kegiatan para kelompok Uchiha Itachi. Selanjutnya ini adalah kelompoknya Tsunade. Ini adalah kelompoknya kelompok Orochimaru. Yang sudah selesai langsung bisa ke depan. Kelompoknya Madara. Kelompoknya Sakura. 1 menit. Ayo cepat-cepatan jadi ya. Tsunade. Sepuluh, 9, 8, 7, 6,
Gula Geret. Visualisasi. Yang lain perhatikan. Perhatikan, ayo. Ayo dibantu tak? Ayo bantu lagi. Panitia mau ekstra. Saya rencana yuk. Ayo. Wes, iki jangan sampai mandek. Ayo, ini harus jalan. Ya, ini pesantren. Yang pertama ada berita agama semakin penting yang diperkenalkan pertama kali oleh Syekh Burhanuddin Murakan Parimanan. Betul apa salah dari pesantren? Dari kelompok berapa? Sunade. Yakin mana yaliannya? Ayo dukung ketua kalian di depan. Ayo yalian. Pilih mana yuk? Ayo. Yang kedua, harus memenuhi 5 syarat, yaitu ada kiai, pondok, masjid, santri, dan pengajaran Quran. Oke, selanjutnya, salah satu metode pembelajarannya yaitu wetonan. Santri datang kepada kiai dengan membaca kitab Google, lalu membaca dan menerjemahkannya di depan kiai. Salah ya? Tangannya yang salah. Tangannya salah. Itu sorogan bukan? Itu sorogan. Ya, salah. Selanjutnya, salah satu metode pembelajaran yang dilaksanakan adalah muhawarah. Ya, betul. Selanjutnya, lembaga pendidikan Islam yang dalam pelaksanaan pembelajarannya tidak dalam bentuk klasikal. Betul ya? Oke, salah satu. Selanjutnya, dari kelompok mana? Sama. Oke, bisa didengarkan. Oke. Kondusif. Silakan baca yang keras. Salah satu metode pembelajaran yang dilaksanakan adalah muhawarah. Terus dua, harus memenuhi 5 syarat, yaitu ada kiai, pondok, masjid, santri, dan pengajaran kitab kuning. Terus Oke, selanjutnya ada 2 jenjang pengajaran Al-Quran dan pengajian kitab. salah. Terus salah satu metode pembelajarannya yaitu wetonan, yaitu membacakan kitab di depan santri yang juga memegang dan memperhatikan kitab yang sama. Salah satu metode pembelajarannya yaitu mudzakarah, suatu pertemuan ilmiah yang secara spesifik membahas masalah dunia seperti ibadah dan akidah. Terus salah satu metode pembelajarannya yaitu majelis taklim, suatu pertemuan ilmiah yang secara spesifik membahas masalah dunia. Koreksi le. Koreksi le. Oke, selanjutnya dari kelompok mana? Arcimaru. Daerah mana? Lali. Silakan sampaikan. Silakan yel-yelnya. Ya. Memble kayak tempe. Oke, silakan disampaikan. Tolong didengarkan ya. Satu, madrasah dalam kurung Adabiyah School didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1907 di Padang Panjang. Betul ya? Oke, selanjutnya. Dan satunya sama ini. Yang kemudian sekolah agama atau madrasah school
didirikan oleh Syekh Muhammad Tauhid Umar pada tahun 1910 di Sungkayang Batu Sangkar. Betul ya? Oke, betul. Betulnya. Madrasah Awaliyah sampai sekolah pemula sampai dengan sekolah dasar. Betul. Iya. Betul. Madrasah Al-Aqlah sampai sekolah pemula sampai sekolah dasar. Salah. Salah. Orochimaru. Selanjutnya dari kelompok mana? Mana yel-yelnya? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Itachi, Siti, Jas. Oke, kondusif. Buku-buku yang diajarkan berbahasa Melayu seperti kitab Parukunan dan Risalah Masail Al-Mutahidin. Iya, Pak. Ngasah. Oh iya. Betul. Fungsinya sebagai tempat upacara keagamaan. Yes, that's right. Mata pelajaran dimulai dengan membaca Al-Quran yang dalam bahasa Arab disebut Bebet. Al-Quran. Merupakan tingkat pendidikan rendah. Secara formal, anak-anak masyarakat Aceh memulai pendidikannya di lembaga tersebut. Pendidikan yang dipimpin oleh seorang tengku. Umumnya pendidikan berlangsung 2 sampai 10 tahun. Oke, selanjutnya dari kelompok mana? Kelompok Madara. Mana yel-yelnya? Iya. Oke, silakan disampaikan. Oke, kondusif. Dalam surah ada 2 jenjang. Yang pertama pengajaran Al-Quran dan pengajian kitab. Betul ya. Sebelum menjadi lembaga pendidikan Islam, istilahnya pernah digunakan sebagai tempat penyembahan agama Hindu. Pendidikan rendah yaitu pendidikan membaca Al-Quran, melakukan qasidah, tajwid dan berjanji. Diperkirakan berdiri pada tahun Atas itu, atas. Atas. Diperkirakan berdiri pada tahun 1367 Masehi, dibangun pada masa Raja Aditya. Tahunnya salah tahunnya. Oke, selanjutnya yang terakhir dari kelompok mana? Muhammad Naruto yel-yelnya. Subhanallah. Ulangi. Uzumaki Naruto. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Oke, kondusif. Oke, silakan disampaikan. Oke, kondusif. Oke. Kelompok Naruto mendapatkan tentang surau, yaitu pertama materi pendidikan pada pengajaran kita meliputi ilmu sorof dan nahwu, ilmu fikih, ilmu tafsir dan ilmu Ada 2 jenjang, yaitu pengajaran Al-Quran dan pengajaran kitab. Fungsi keagamaan semakin penting yang diperkenalkan pertama kali oleh Syekh Burhanuddin di Ulama pada Tarik kanan. Oke. Materi pendidikan yang diajarkan pada awalnya belajar
belajar huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran. Di samping ilmu-ilmu keislaman lainnya seperti keimanan, akhlak, dan ibadah. Dalam pengajaran Al-Quran ada dua tingkatan, tingkat pendidikan rendah dan pendidikan atas. Istilahnya berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Minangkabau. Sebelum menjadi lembaga pendidikan Islam, istilahnya pernah digunakan sebagai nama penyembahan agama juga. Menggunakan sistem pendidikan halakoh. Pendidikan rendah yaitu pendidikan membaca Al-Quran dengan laku kasidah tajwid. Nilai agama semakin penting yang diperkenalkan pertama kali oleh Syekh Baharudin di Ulakat Pari. Diperkirakan berdiri pada tahun 1367 Masehi. Jebakan itu. Salam dulu Pak Deo. Dari kelompok Semarang 84, dari Sabda 4, Madura 3, Imaja ada 7, Maluku ada 8, Maros ada 3. Jadi pada kali ini yang mendapat juara 1 dari kelompok Naruto dan dari kelompok Itachi. Nanti cara permainan ini untuk kelompok 8. Nanti dari semua kelompok diberi waktu untuk membaca membaca teksnya. Loro wonge. Karena ini kan karena Perantok kalah motor-motor. itu buat kalian ya. Ngapri piye? Aduh lo anti yang bukan dia. Setiap kelompok bagi bagian dan nanti setiap kelompok akan maju 2 orang. Gus Arfi cukup setting sisi Seteng kabeh. Langsung saja tes di kelompok masing-masing. Kelompok 1 yilnya mana? Kelompok Dorayaki. 200. 200 kene wis 100 ora. Ayo mana kiri dari kelompok Dorayaki? 1, 2, 3. Dorayaki 5 sempurna. Yeay. Aku ae ora ngomong dhewe. Silakan dari kelompok Nobita yilnya mana? 1, 2, 3. Nobita itu kelompok kita. Semuanya diam. Ayo. Ayo lagi. Belene. Oh ini baru belene. 1, 2, 3. Nobita itu kelompok kita. Kelompok 8 dikumpulkan. Dikumpulkan di situ.
Perhatian, ini nanti setiap Didengarkan. saya kasih ini ada pertanyaan nanti dijawab untuk kelompoknya semuanya secara berkelompok. Waktunya nanti 3 menit. Oh, diin juga pertanyaan. Ya silakan. Beberapa prinsip tentang harta yang meliputi dasar-dasar keadilan sosial, zakat, jizyah, dan lain-lain. D. Dasar-dasar fikih siasah maliyah. Benar atau salah? Benar. Makna mengatur urusan rakyat baik dalam maupun luar negeri. E. Abdul Qadir Jalil. Benar atau salah? Benar. Nomor 3, keputusan negara yang lain menyemak ya. Keputusan negara dalam suatu keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. F. Siasah dustur ya. Benar atau salah? Benar. Pemerintah atau kepala negara yang mengatur dan mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan perang. D. Siasah harian. Benar atau salah? Siasah maliyah adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat. Benar atau salah? Wah, gitu. Salah. Salah satu. Salah. Balik berarti lah lurus. Balik. Terus, nah, kekuasaan kepala negara untuk mengatur dalam hubungan internasional, teritorial, ekstradisi tahanan. C. Siasah daerah. Benar. 7. Menjalankan amanah dan menetapkan hukum. C. Prinsip politik Islam. Benar. 8. Siasah maliyah meliputi hal-hal yang menyangkut harta benda negara, pajak serta hukum alam. Salah. Kebalik. Nomor 9. Bermakna tentang daulat kerajaan, kekuasaan hukum serta kekuasaan. A. Dauliyah. Betul. Nomor 10. Kesatuan umat manusia, al-adalah, al-musawah, tasamu dan lain-lain. B. Dasar-dasar siasah maliyah. Betul. Betul Mbak, 8 Mbak. Silakan. Betul Mbak. Mbak. Gak ditepuk tangan. Betul. Bagi kelompok dua silakan mengira jawaban-jawabannya dari betapa prinsip tentang harta yang meliputi dasar-dasar didengarkan ya semuanya biar menggaya sebentar lain. Nomor 3, keputusan negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. F. Siasah dusturiyah. Benar. Pemerintah atau kepala negara yang mengatur dan mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan perang. H. Siasah harian. Betul. Nomor 5, siasah maliyah adalah hak-hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta lagi ya. 1, 2, 3 mulai berdiri Mas. Dikit lagi. Ayo berdirinya NU. Jadi itu kenapa?
Tepuk tangan ya, kawan-kawan. Apa itu? Oke, ini di video di saya fotonya kok. Gondol, alam masuk. Dijaga ya amanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 9 mendapatkan tema tentang Wali Songo yang judulnya peranan Wali Songo dalam pengembangan dakwah Islam. Oke, kami nanti akan membagi kalian semua menjadi 9 kelompok. Masing-masing kelompok menjadi 2 sampai 3 anggota. Ya, satu orang kok. Cacus. Sembilan satu. Duh, bebas salah aku. Jadi bersama-sama kelompoknya. Boleh memajukan Layani, Rojo. Ya, tinggal Pak beri. Bapak soalnya sebenarnya ya. Oke, selanjutnya ini kita akan bagi tadi antara mulai dari 1 sampai 9 kelompok dan masing-masing kelompok mendapatkan satu senang sesuai urutan nama kelompoknya. Di sini kan sudah ada urutan tadi kan orang jadinya kelompok pertama mendapatkan tentang pengelolaan Malik Ibrahim, yang kedua telah menambah dan ini selanjutnya seperti itu. sama-sama
Ya. Gimana kamu berapa? Ya. Videonya seperti apa? Ya. Nanti kalau pernyataan kategori misalnya ini ya. Ini kategorinya benar, berarti itu dicontreng bagian kategorinya sini aja ya. Jangan di papan tulisnya. Seumpama misalnya ini salah, pernyataannya ada di sini salah atau false. Nanti kita kasih tanda silang. Ini istilahnya pakai spidol. Itu royokan lah. Giliran kan sudah per kelompok sudah Ayo mulai. ini nanti yang dicontoh atau disilang ini kategorinya ya. Nanti kalau contoh ini ya, semua penampilan ini Bapak tahu dari Mas. Semua permintaan kategori ini benar. Kita kasih contoh di sini. Atau semua ini salah, kita kasih Pak. Tapi tiap anggota ini masing-masing berbeda poinnya. Apa? Maju kabeh. Ibrahim ia lahir pada tahun 1465 Hijriah. Masehi. Dalam berdakwah, Raden Makdum Ibrahim sering mempergunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati, yaitu berupa seperangkat gamelan. Yang kelima, syair lagu gamelan ciptaannya wali tersebut berisi pesan tauhid, sikap menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Tapi di sini salah. Asing PPP. Dalam berdakwah, ia menganut kecenderungan Timur Tengah untuk Yang bebas. True or false? Salah. Yang terakhir, ia membuka pesantren di daerah perbukitan desa Sidomukti, Selatan Gresik. Salah. Konsekuensi siapa itu? Aku salah-salah kau bocah. Siapa itu yang maju? Sudah kali jadi. Ini bener atau salah? Ini semaju. Lah, itu loh, gitu. Ini bener ya? Iki ada salah kabeh. Loh kamu no. Lah, kok dia aja gini. Bacanya sing bener. Selanjutnya yaitu Sunan Kalijaga. Ia mendalami ilmu agama sejak usia 14 tahun. Salah. Jadi siapa? Benar. Dalam berdakwah ia menganut kecenderungan Timur Tengah yang progres. Koreksi bersama. Kita bisa koreksi bersama ya. Ia lahir pada tahun 1448 Masehi. Wafat tahun 1481 Masehi di Demak. Salah. Namun ia juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antara wilayah. Iki gak ada jawabannya belas. Gak ada. Berarti ya salah. Salah. Enggak. Salah lagi non. Salah berenang. Ia memanfaatkan pengaruhnya sebagai putra Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan. True or false? Terakhir, ia lahir di Blambangan, Banyuwangi pada tahun 1400. Lahir di Samarkand, Asia Tengah pada abad ke-14 Hijriah. Nama ayahnya adalah Sunan Mudu. Benar. Ya benar, Den. Cara berdakwahnya meniru pendekatan Sunan Kalijaga, yaitu sangat toleran dan Benar. percaya. Benar, Mbak. Wafat tahun 1481 Masehi di Demak. Salah.
Salah, bener itu. Yakni seruan untuk tidak berjudi. Salah. Salah itu. Nah, Selanjutnya. Namun ia juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur Salah. jalan-jalan. salah. Salah itu. Mendalami ilmu agama sejak usia 14. Salah. Salah ini. Betul. Bener ya? Selanjutnya. Lahir disamarkan Asia Tengah pada abad 14. Salah Pak Muhammad? Ini salah tak bener ini? Salah kita ya? Salah. Pengen salah, tapi Gaya berdakwahnya banyak mengambil cara ayahnya tetapi berbeda dengan sang ayah. Betul. Menjadikan desa-desa terpencil sebagai tempat operasinya dengan mengadakan kursus-kursus bagi kaum pedagang, nelayan dan lainnya. Nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Nama kecil. Caranya yaitu memanfaatkan simbol-simbol hidup dan budaya pada arsitektur Raden serius. Salah jese. Terus mengajarkan cepat ya Mak. Memberikan cara sederhana pada para santrinya dan salah pada penerapan yang tercepat. Semuanya dari kelompok 9 dari kelompok Sunan Kudus. 9. Terus yang kedua dari kelompok 9 Kudus. Berarti yang benar ada 2 ya? Semua. Sama. Yes, Terus biasa. yang ketiga, yang benarnya paling banyak 6. Karet saja. Kalau jajan kelompok kelompok 7 ya. 789 Jose. Geger. Tadi yang pertama kali pangkulan terus. Dan ini juara ketiga dari kelompok kelompok 7 Sunan Derajat. Akhirnya kelompok mewakili. Kita abstrak. Juara ketiga. Kelompok 7 Sunan Derajat. Dia cuma Juara yang kedua jatuh kepada kelompok 8. Yang ketiga. Oke, disisik. Inilah juaranya. Di champion yang luar biasa. Paling terkenal dan benar semua. Makasih semuanya. Jatuh pada kelompok 9. Selamat ya Mas. diumbulno Mas, diumbulno hadiah Mas. Apa tombol boleh ya? Ini 500.000 loh. Terus dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf bila aku sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa? Sedang apa sekarang? Sedang makan sekarang. Ya, terserah dari kelompok kita. Nanti diskusi untuk menentukan jawabannya itu. Ayo diskusi. Bergerak. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa? Sedang apa sekarang? Sedang baca sekarang. Sekarang baca apa? Baca apa sekarang? Baca koran. Koran apa? Koran apa sekarang?
Paham semua ya? Jawabannya ya? Belum? Ini nomor 1 kan jawabannya L. Jadi yang ditempel. Berarti yang mendapat poin adalah kelompok Satu. oranye dan kelompok pink. Terus seterusnya. Kelompok merah. Kelompok kuning. Gimana ekspresinya? Capek? Seru? Gimana ekspresinya? Ekspresinya setelah berlari-lari ria. Capek, Mas. Capek, say. Gimana Mbak Ida? Setelah capek, Mas Muslim? Sangat capek. Lari-lari. Ini pemakalah. Ayo dilanjut dengan Pesta peletat. Pesta peletat.
Jawabannya apa? Jawabannya apa? Itu tadi yang nomor 1. Dari kelompok oranye dan kelompok merah. 1.1 Yang ketiga, penyerahan keputusan, kedudukan dan kedamaian. Merah nih. Kelompok 3 dari kelompok oranye dan merah. Ajaran agama yang terdapat di Quran dan hadis dipraktekkan oleh Nabi Muhammad yang diikuti oleh penduduk asli Nusantara atau yang bertempat tinggal di dalamnya. Apa jawabannya? B. Nomor 6 dari kelompok pink dan merah. Sombong sini. Takdir. Keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan kemampuan lainnya, serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat adalah dari Nomor 7 dari kelompok pink dan kuning. Soal yang ke-8, mengamalkan 5 ajaran Islam atau rukun Islam dan memiliki 2 pedoman yaitu Al-Quran dan Al-Hadis adalah apa nih? Islam menurut Nabi Muhammad. Kelompok biru benar, kelompok kuning salah. Yo tak kok kelompok pula tak jono lah. Lu jawabannya nurun kelompok wae. Kecil atau lokal kultur. Gaya kecil. Merah nih. Ya dari merah sama biru. Pink kakak. Merah kakak. Apaan itu? Merah. Rasa meri. Merah. Mana nih? Seni bahasa dan teknologi. Nilai siji. Juga apa sih? Apa bedanya merah di merah? Bahasa dan teknologi. Cari cepet.